Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli ya. Eh, Soal uji oli. Banyak ya orang yang eh, terlalu mengagung-agungkan uji oli dan tidak sadar akan keterbatasan dari uji oli. Jadi dipikir kalau udah uji oli itu wis mantep banget lah ya. Mantep banget. Padahal ya orang itu sering lupa bahwa uji oli itu seringnya dipergunakan untuk mencari masalah. Dan uji oli itu tidak dirancang untuk sekali tes. Harusnya uji oli itu dilakukan secara monitoring. Jadi samplingnya diambil secara periodik. Bukan waktu pertama mau ganti oli yang dikirim oli yang baru dari kemasan. Itu itu gak tepat lah ya. Karena pemakaiannya nggak tepat ini orang jadi ketipu loh sama hasil uji oli. Apalagi kalau yang dipergunakan adalah oli baru. Sebenarnya kan uji oli itu dilakukan untuk mengecek mesin, bukan untuk mengecek oli baru. Masalahnya adalah karena hasil uji oli itu kebanyakan sifat unsur-unsur atomnya yang dideteksi, bukan molekulnya. Jadi dari hasil uji oli yang umum ditawarkan, mungkin ada yang berapa, 80.000, 400.000, semacam-macam lah biaya, 120.000. Nah itu biasanya sangat terbatas sekali. Misalnya KV 100-nya berapa, terus apalagi unsur-unsur atomnya apa aja. Bahkan penulis pernah lihat ya, ada hasil uji oli. Tadi penulis lihat di website penulis kupasmotor.wordpress.com nyimpen hasil uji oli lokal ya, dari Core Lab ya. Dari Core Lab ini melakukan uji oli untuk aditif oli kalau nggak salah. Itu dari hasil uji oli itu nggak ada pengujian fuel dilution. Aneh ya, padahal itu penting. Nggak ada pengujian oksidasi olinya. Wah, padahal oksidasi oli itu merupakan parameter yang paling penting ya untuk pemakaian jangka panjang. Terus nggak ada magnesium, kayaknya nggak ada titanium, nggak ada kalsium. Kalau sudah nggak ada kalsium itu aneh banget lah ya. Lapo terus uji oli. Terus nggak ada zinc. Ya karena memang pengujian oli itu uji per atomnya saja ya, sulit untuk mengambil kesimpulan gitu. Contoh moli itu atomnya memang molybdenum,
Tapi molybdenum itu ada yang apa, MoDTC, ada yang MoDTP. Dari mana kita bisa tahu kalau cuma lihat dari atomnya molybdenumnya tok? Nggak bisa, karena bisa jadi yang sedikit itu molybdenumnya MoDTC, yang banyak MoS2. Tapi juga bisa jadi sebaliknya, emang sengaja sama pabriknya dikasih MoS2 nya sedikit gitu kan, bisa. Ada yang nggak pakai MoS tapi pakai WS2, nah, bisa kan, pakai TiO bisa juga kan. Ya masalahnya itu banyak faktor yang nggak diuji. Yang terutama itu adalah friction ya, frictionnya. Bahkan untuk uji geseknya ya, uji 4 bola pun jarang kan ya diminta, walau ada pasti disediakan namanya uji oli. Uji 4 bola itu paling standar untuk uji additive extreme pressure. Tapi kan rasanya nggak ada ya yang melakukan uji additive EP itu. Ya repotnya itu, mereka yang uji atau yang diuji juga nggak bisa menawarkan seenaknya, karena ya mahal ya, mahal. Jadi itu keterbatasannya, ujinya mahal, terus ada yang nggak ada itu uji film strength-nya olinya ya, bukan aditifnya. Kalau uji 4 bola, uji tim can itu yang diuji adalah film strength dari aditif olinya, bukan olinya sendiri, bukan bahan olinya yang diuji. Belum ada standar untuk film strength. Daya larut juga nggak ada standar pengukurannya. Ini yang juga susah ya. Mungkin ada tapi nggak populer atau gimana. Tapi yang jelas penulis nggak pernah lihat data kemampuan pelarutan, solvensi atau gimana, itu nggak ada. Nah, solvensi ini juga penting karena apa? Ya, solvensi ini merupakan kemampuan olinya untuk membawa partikel. Mengapa ini penting? Karena ya tahu sendiri lah, kalau pakai oli yang daya pelarutnya lemah, ya otomatis kotoran-kotoran, kerak-kerak itu nggak kebawa sama oli. Olinya bening terus, selama dipakai bening terus, kerak-keraknya nemplek kan mesin kabeh. Bukan tanda yang baik gitu. Nah, karena ya daya larut ini nggak diuji ya, jadi hasil pengujiannya pun jadi nggak fair ya. Oli yang pelarutannya bagus bisa jadi kotorannya lebih banyak daripada oli yang daya pelarutannya jelek, karena ya yang kebawa sama olinya lebih sedikit, kemampuan pelarutan olinya sedikit. Terus yang berikutnya adalah karena itu molekul ya, kita juga susah menentukan. Misalnya ya, kita ingin tahu apakah aditif molybdenumnya itu masih ada, nggak bisa, karena yang dideteksi adalah atom. Yang namanya aditif habis itu bukan berarti atomnya hilang, enggak, tapi berubah jadi molekul lain yang dia tidak bisa lagi membantu proses melicinkan mesin. Penulis lupa rumusnya apa.
Tapi yang jelas kalau sudah berubah jadi habis molybdenum ini kan, misalnya ya, molybdenum itu fungsinya adalah untuk pelicin. Ketika terjadi gesekan sehingga terjadi panas dan tekanan yang kuat, aditifnya bereaksi membentuk lapisan yang mudah rontok sehingga licin. Jadi kayak apa ya, kayak lempengan-lempengan yang saling bertumpuk-tumpuk gitu, jadi licin. Nah, kalau sudah bereaksi seperti ini, kalau sudah hilang ya hilang, dia nggak akan bisa membentuk lapisan seperti itu lagi. Sudah jadi sampah. Molybdenumnya ya masih ada, cuma dia berubah sifat, sudah nggak lagi bisa jadi nggak bisa bereaksi lagi, nggak bisa membentuk lapisan pelindung lagi. Nah, kalau diuji oli nggak kelihatan karena atomnya berubah sifat. Misal ya, penulis nggak tahu rumusnya ya. Misal rumus kimia asalnya MoS2. Setelah bereaksi gitu berubah sifat jadi MoH2SO atau berapa gitu, terus sementara yang sulfurnya misalnya jadi S2 berapa. Secara jumlah atom nggak berubah, tapi secara fungsi dia berubah. Itu repotnya. Ya namanya keterbatasan itu ya, kita nggak bisa sembarangan lah ya. Sebenarnya kalau dananya minim, kita menurut penulis kalau olinya sama, oke lah, kita perhatikan perubahan molekul macam-macam ya. Tapi kalau olinya beda, jangan langsung dijudge. Oh ini jangan langsung diputuskan bahwa ini bagus ini jelek. Kalau uji gitu nggak bisa hanya dari satu kali uji, nggak bisa. Yang namanya pengujian itu ya harus before and after. Jadi kita bisa bandingkan awal dengan akhir. Awal kalau misalnya pingin bondo uji oli, itu bukan oli baru ya, oli dikeluarkan dari bungkus terus dikirim, bukan itu. Jadi kalau pingin menilai ya, kita harus perhitungan juga. Di dalam ruang mesin ini kan pasti sudah ada sampah. Nah, itu ya harus kita sertakan juga. Oleh karena itu kalau misalnya pingin ngirim sampling awal, jangan yang dari bungkus olinya, karena nanti pasti akan nyampur dengan sisa oli sebelumnya. Nah, campuran dengan sisa oli sebelumnya ini ya pasti mengganggu hasil kan. Nggak bisa. Oleh karena itu, kalau ada pengujian yang
universitas gitu. Yang dikirim bukan oli dalam bungkus, tapi oli yang sudah kepakai misalnya 100 km. Dan mengingat oli Indonesia ini jelek-jelek, periodenya ya jangan 2000 km. Tapi misal 300 km, itu yang lebih masuk akal untuk kondisi oli yang kurang layak untuk Indonesia. Nanti dilihat perubahan kekentalannya bagaimana, perubahan fuel dilutionnya bagaimana, perubahan oksidasinya bagaimana. Terus perhatikan perubahan kadar Fe-nya, besinya, kadar aluminiumnya, kadar kuningannya, kadar bajanya, nikel ya. Kok ada nikel? Karena baja itu kan campuran nikel dan Fe ya. Jadi agak beda. Tapi ya sekali lagi ingat bahwa kemampuan pelarutan oli beda-beda. Jadi yang dilihat adalah perubahan drastis angkanya. Bisa jadi kalau untuk oli yang kemampuan pelarutannya lemah, angkanya itu sesudah mencapai taraf tertentu nggak naik lagi, karena olinya sudah jenuh, sudah nggak mampu lagi menampung larutan ya. Nanti ya dipikirnya, wah iki wis gak aus maneh, padahal iki olinya sudah nggak layak pakai, tapi kok sudah nggak aus lagi ya, jangan berpikiran begitu, karena kemampuan pelarutan oli kan terbatas. Kalau bisa saya mengukur molekul, tapi kan nggak mungkin. Yang penting juga itu kekentalan ya. Kalau fuel dilution segampang, fuel dilutionnya parah yo berarti ada masalah kan. Kalau itu hubungannya dengan mesin, bukan soal oli. Nah kalau kekentalan ini yang penting untuk Indonesia. Dilihat apakah kekentalannya bisa konstan terjaga dari hari ke hari, tetap kisaran sesuai bungkus, misalnya SAE 40 berapa ya, SAE 40 kinematic viscosity-nya di atas 13 kalau nggak salah, KV 100 nya 13 CST ya. Nah itu yang dilihat. Yang lain-lain lebih ke urusan mesin ya, bukan olinya. Yang penting juga ya oksidasi ya. Oksidasi itu biasanya pakai persentase ya. Nah kalau sudah apa, terdeteksi oksidasi ya jelas olinya masih layak dipakai atau enggak. Nah mengapa ya kok tarikan mesin tadi enak saiki, agak aneh. Tapi entah ya, masih termasuk berat tarikannya oli ini. Suara mesin masih lumayan halus dibanding pakai Delta Lu. Nah apa ya, wes kayaknya itu aja lah ya yang penting itu.
Uji oli itu jangan didewa-dewakan Pak ya. Jangan ngeremehkan uji pakai feeling itu. Lagi pula kan kadang kelihatan sendiri kalau misalnya pas dikuras oli tinggal separuh dibandingkan dengan apa dibandingkan dengan misal masih ada 3/4 kan beda jauh, kelihatan mata kan. Ya itu ya jangan diabaikan lah ya, itu wis fakta. Nggak perlu uji laboratorium. Karena uji laboratorium itu kan sebenarnya mengetahui sifat fisik. Nah kalau sifat fisiknya sudah ketahuan jelas itu ya ngapain pakai diragukan. Kalau hasilnya sudah valid ya bisa sesuai prinsip fisika, bisa diulang, konsisten, bisa disimpulkan, ya sudah lah. Aduh rame, males. Besok aja. Ya wes lah, penulis lupa mau nak apa lagi. Ya pokoknya intinya itulah ya. Jangan ngeremehin suara mesin makin halus. Apalagi kalau suara mesinnya bisa terukur. Ya why not gitu loh. Ya Sunas. Kenapa ya orang-orang ini kok jadi anti banget dari feeling. Suara halus dan kasar itu kadang jelas banget loh kalau soal oli itu. Bedanya bisa ekstrim antara keganggu dan nggak terganggu, antara bikin berisik dan enggak itu kadang jelas banget. Tapi ya banyak yang menolak gitu lah ya. Anggap telinga dewa atau macam-macam. Kalau motornya sudah biasa pakai oli bagus, jelas lah kelihatan. Masa yang bedakan motor ini dengan depan ini susah? Ya gampang lah, tinggal jejer dengerin mana yang lebih berisik, beres. Kalau nggak bisa bedakan yang berisik ya sebaiknya knalpotnya jangan pakai racing lagi lah, itu ngerusak telinga. Kok jadi ngumpul 0-100 ya, moga-moga nggak ada halangan ya. Iya ya, kok kencang motornya sekarang, kenapa ya? Kenapa kok kencang motornya? Nggak tahu, bingung. Motor makin kencang bingung soalnya. Iya biasanya pelan. Bensin nggak berubah, oli nggak berubah. Ada perubahan. Penulis lagi bawa bahannya Semenite, lagi buat gulungan kabel. Apa itu ya efeknya semburah. Kalau sudah pakai pro kapasitor gitu efek kabel kecil itu pengaruh. Feeling yang bisa diyakini lagi itu adalah soal top speed ya, kecepatan, terus akselerasi. Kalau membiasakan melakukan 0-100, ukur speedometer, direkam speedometernya biar kelihatan angkanya. Ya ini moga-moga kelihatan angkanya. Kita akan bisa mengamati ya. Jadi penulis melakukan 0-100 itu biasanya ya
untuk membandingkan performa, biar tahu, sekaligus juga untuk kalibrasi feelingnya penulis, bener nggak, kalau ngerasa enak tarikannya enak, akselerasinya bagus. Dari tadi penulis sudah ngomong tarikan makin enak, dicoba 0-100 banter temenan kan. Nah kayak gitu contohnya kalibrasi. Gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.